Bonjour à tous, di video kali ini kita akan bahas secara singkat mengenai salah satu karya sastra pada abad ke-20. Teman-teman tahu nggak sih kalau pada abad ke-20, Prancis mengalami ketidakstabilan negara yang diakibatkan oleh krisis-krisis serta perang-perang yang terjadi pada masa itu. Pada masa ini, Prancis mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan mulai dari Republik Ketiga yang digantikan oleh Republik Keempat dan diakhiri dengan Republik Kelima yang berlaku hingga saat ini. Meskipun mengalami penurunan di bidang politik, namun untuk urusan seni dan sastra, Prancis seperti tidak pernah kehabisan penulis-penulis berbakat dengan karya-karya sastra yang patut untuk dipertimbangkan. Pada masa ini, dunia sastra tidak hanya berjalan sendirian, namun dalam dinamikanya juga turut dipengaruhi oleh bidang seni lainnya seperti seni lukis dan seni patung. Selain itu, bidang filsafat juga turut mempengaruhi karya sastra yang berkembang pada masa itu. Di sisi lain, pada masa ini muncul aliran-aliran sastra baru seperti absurdisme serta surrealisme. Salah satu pengarang Prancis yang menganut aliran sastra absurdisme adalah Albert Camus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Albert Camus merupakan seorang pengarang yang membawa gagasan-gagasan filosofis mengenai absurd atau absurditas dan revolt atau pemberontakan. Albert Camus merupakan seorang pengarang yang mempercayai bahwa sebelum manusia menyadari adanya absurditas dalam kehidupan, manusia mengira bahwa dirinya adalah makhluk yang bebas. Padahal, manusia merupakan budak atas kebiasaan serta prasangka yang menjadi tujuan hidupnya. Maka dari itu, Camus mempercayai bahwa manusia harus menerima adanya absurditas dalam kehidupan karena dengan demikian manusia dapat memiliki pandangan baru mengenai kehidupan itu sendiri. L'exil et le Royaume merupakan buku kumpulan cerita pendek karya Albert Camus yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1957. Dalam buku ini dimuat 6 cerpen milik Albert Camus yang benar-benar merepresentasikan gagasan-gagasan ekstremnya sebagai seorang eksistensialis. Secara umum, cerita-cerita dalam buku ini menceritakan orang-orang yang tertindas serta terasingkan di lingkungan masyarakatnya sendiri. Dalam keterasingan tersebut, mereka hanya bisa bungkam dan tidak ada lagi hal yang bisa mereka lakukan selain menerima keadaan. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu cerpen di buku L'exil et le Royaume yang berjudul La Femme Adultère. Kisah ini diawali dengan penggambaran mengenai perjalanan bisnis sepasang suami istri yang bernama Marcel dan juga Janine. Sepanjang perjalanan yang ditempuh dengan bus, Janine banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir serta melihat hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupannya, seperti misalnya dulu dia pernah dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu menikah atau hidup secara bebas. Sementara itu, suaminya Marcel memilih untuk beristirahat sepanjang perjalanan. Meskipun telah menikah lama, Janine dan Marcel tidak memiliki anak. Bagi Marcel, hal yang paling menarik adalah bisnisnya. Hal tersebut membuat Janine tersadar bahwa gairah terbesar suaminya adalah uang. Setibanya di tujuan, mereka memilih untuk menginap di sebuah hotel. Ketika turun dari bus, cuaca terasa sangat dingin dan Janine merasa kedinginan. Ia pun menoleh ke arah Marcel seolah-olah memberikan kode bahwa dia memerlukan kehangatan. Namun sayangnya, Marcel hanya fokus pada koper-kopernya. Janine pun memutuskan untuk segera masuk ke kamar. Setibanya di kamar, perasaan sunyi dan sepi segera melanda dirinya. Keesokan harinya, mereka mulai menemui para saudagar untuk membicarakan bisnis. Pada percobaan pertama, tidak ada saudagar yang tertarik untuk membeli wol dan sutra milik mereka. Barulah pada percobaan kesekian kalinya, ada saudagar yang tertarik dan membeli wol dan sutra milik mereka. Setelah hari berjualan yang panjang, mereka pun memutuskan untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu untuk menikmati pemandangan di teras kamar. Namun, karena cuaca dingin yang sangat menusuk, mereka pun memilih untuk kembali ke kamar. Marcel yang hari itu telah lelah bergagal segera pergi tidur. Di sisi lain, Janine merasakan kesepian itu semakin melanda dirinya. Namun, melihat suaminya telah tertidur pulas, dia pun akhirnya memutuskan untuk turut ikut tidur. Saat terbangun, Janine merasa kesepian itu semakin menusuk dirinya. Dia pun mencoba untuk mencari kehangatan dengan memeluk lengan suaminya. Pada saat itulah dia tersadar, meskipun selama ini dirinya dan Marcel tidak saling mencintai, namun mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, Janine juga menyadari bahwa ketergantungan itu membuatnya tidak merasa bebas. Meskipun dirinya dan Marcel saling membutuhkan, namun mereka tidak pernah merasa bahagia. Janine pun memutuskan untuk pergi meninggalkan hotel. Kakinya melangkah hingga ia tiba di sebuah benteng. Di benteng itulah, ia mulai merenung serta melihat kilas balik kehidupannya selama ini. Pada akhirnya, Janine memutuskan untuk kembali ke hotel. Kembali pada realita bahwa hubungannya dengan Marcel tidak didasari atas cinta, melainkan hanya atas hubungan saling membutuhkan. Setelah melihat secara singkat karya sastra milik Albert Camus yang berjudul La Femme Adultère, kita dapat melihat bahwa Camus menyematkan banyak sekali nilai-nilai absurditas di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari bagaimana Camus menggambarkan kisah Janine dan Marcel yang menikah tanpa didasari atas cinta. Bagi masyarakat pada umumnya, hal ini tentu sangat aneh, karena mereka menganggap bahwa pernikahan adalah buah dari sebuah cinta. Namun pada realitanya, banyak sekali pasangan di dunia ini yang menikah tanpa dasar cinta, tetapi saling membutuhkan. Nah, itu dia teman-teman, sedikit pembahasan singkat mengenai salah satu cerita pendek karya Albert Camus yang berjudul La Femme Adultère. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Merci beaucoup et bonne journée à tous.